Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Yang terhormat Ibu Nur Haida, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Bram S. Putro, Founder and CEO of The Iconomics, serta para pembicara yang hadir, Bapak Yusuf Arya Putra dan Bapak Ririk Adriansah, Dirut PT Telkom, dan Bapak Ibu para peserta hadirin yang berbahagia. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari Iconomics untuk bicara mengenai digitalisasi industri keuangan di Indonesia. Digitalisasi keuangan di Indonesia tentunya merupakan bagian dari transformasi digital yang saat ini sudah berada di tengah kita. Bahkan selama masa pandemi, kita bisa menyaksikan bagaimana transformasi digital itu menjadi lebih cepat dengan kebiasaan kita untuk melakukan yang namanya less contact economy atau mengurangi tatap muka dan juga memperbanyak kegiatan yang bersifat virtual atau online. Untuk mendukung transformasi digital di Indonesia tentunya dibutuhkan banyak syarat. Ya. Syarat pertama tentunya adalah ketersediaan infrastruktur. Dan tentunya pemerintah terutama melalui anggaran tahun 2021 ini sudah sebenarnya secara resmi menyatakan bahwa infrastruktur telekomunikasi termasuk tentunya untuk mendukung teknologi digital dan ICT menjadi infrastruktur dasar. Ya. Artinya menjadi sama posisinya dengan infrastruktur seperti listrik, air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, maupun infrastruktur dasar lainnya yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Transformasi digital pastinya akan membuat kebutuhan akan teknologi digital menjadi suatu keharusan, menjadi suatu kebutuhan dasar, tidak lagi menjadi suatu kemewahan atau suatu pilihan yang barangkali tidak diminati semua orang. Nah, untuk mendukung infrastruktur tersebut, tentunya harus disiapkan anggaran baik dari APBN maupun dari sumber lainnya. Harapannya nanti setelah infrastrukturnya itu dibangun, kita juga bisa membangun sistem layanan pemerintah yang berbasis elektronik atau yang dikenal sebagai e-government atau bahasa Indonesianya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Harapannya tentunya reformasi birokrasi yang selama ini diimpikan bisa dipercepat dengan keberadaan e-government. Nah, selain untuk e-government, infrastruktur ICT atau infrastruktur telekomunikasi yang dibangun tentunya akan lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagian besar penduduk Indonesia, misalnya untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, bahkan untuk kegiatan seperti pertanian, ya, dan juga e-commerce yang sekarang makin marak, demikian juga untuk mendukung yang namanya kota cerdas atau smart city, smart mobility, di mana kita tahu bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia sudah tinggal di daerah perkotaan. Nah, untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut, maka diperlukan sumber daya, baik sumber daya manusia dalam bentuk talent di bidang digital yang harus diperbanyak dan muncul dari berbagai institusi pendidikan, serta tentunya tidak boleh dilupakan adalah partisipasi dari industri dalam negeri. Karena kita tidak ingin hanya menjadi penonton dalam proses transformasi digital ini. Kita juga harus bisa ikut sebagai pemain dan meningkatkan lokal konten di dalam kegiatan digital itu sendiri. Dan untuk adopsi teknologi tentunya saat ini kita bisa fokus pada dua hal, yaitu big data, ya, bagaimana mengumpulkan, menganalisa, dan kemudian membuat aplikasi atau kecerdasan artifisial berbasis big data tersebut. Selain itu juga ada IoT, Internet of Things, yang diharapkan akan menjadi salah satu faktor yang mempercepat transformasi digital di Indonesia. Nah, tentunya cita-cita kita tahun 2045 adalah ketika kita menjadi negara maju atau negara berpendapatan tinggi, Indonesia juga menjadi pusat ekonomi kreatif dan digital kelas dunia. Dan ini bisa terjadi kalau kita konsisten terus menjalankan yang namanya less contact economy. Artinya tidak hanya selama masa pandemi, tetapi juga sesudahnya.
Apa itu less contact economy? Intinya adalah hyperconnectivity antar manusia yang digantikan dari pertemuan langsung dengan bantuan teknologi digital, kemudian adanya sektor yang sudah berjalan baik untuk less contact seperti e-commerce dan logistik, dan pada akhirnya adanya kebutuhan bahwa semua UKM atau small medium enterprise di Indonesia itu harus terhubung dengan digitalisasi dalam rangka menjaga kelangsungan bisnis mereka. Di kementerian kami, Kementerian Ristek BRIN, kami sudah membuat strategi nasional kecerdasan artifisial dengan berfokus pada 5 area yang kami yakini sebagai kebutuhan yang paling urgent dari masyarakat Indonesia. Yaitu pertama, layanan kesehatan untuk mendukung salah satunya kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Yang kedua, reformasi birokrasi melalui SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-government. Yang ketiga, pendidikan dan riset, salah satunya mendukung sistem pendidikan yang mengkombinasikan online dengan offline. Kemudian ketahanan pangan, bagaimana kita bisa memanfaatkan AI untuk misalnya mengelola sektor pertanian. Dan kelima adalah untuk mobilitas dan kota cerdas, di mana kita mengetahui bahwa sebuah kota itu akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya apabila benar-benar memanfaatkan teknologi digital. Nah, untuk mendukung artificial intelligence dibutuhkan big data. Ya. Nah, untuk mendukung big data ini, maka harus ada kesiapan budaya kerja, kesiapan infrastrukturnya sendiri, dan ada talent pool. Misalnya kita sekarang akan butuh lebih banyak data scientist. Jadi orang-orang yang punya keahlian dalam mencari atau mengumpulkan data, memilah data, melakukan data management, dan kemudian melakukan data analysis, sekaligus bagaimana memanfaatkan data itu sendiri. Ya. Dan dengan kemampuan itu, dengan kemampuan untuk mengelola data, maka peluang penggunaan data akan menjadi sangat luas. Karena ini akan membuka kesempatan bisnis baru, artinya revenue yang lebih besar, menciptakan efisiensi dengan pengurangan cost, mempercepat inklusi keuangan yang merupakan harapan kita di Indonesia dengan credit scoring, ya, artinya membantu peer-to-peer lending, khususnya untuk microfinance, serta penggunaan vertikal data keuangan atau analisa kredit. Sehingga yang namanya know your customer yang selama ini dilakukan secara fisik dan membutuhkan kehadiran atau pemeriksaan atau survei yang langsung bisa digantikan dengan keberadaan big data. Fintech otomatis akan menjadi cara kita untuk menerjemahkan digitalisasi keuangan di Indonesia. Dan sejauh ini kalau saya lihat, fintech ini sudah luar biasa. Paling tidak dimulai dari basisnya, yaitu mobile banking, yang sudah mulai menjadi kebiasaan bagi sebagian besar masyarakat, tetapi juga kita melihat growth yang sangat cepat dari fintech lending, ya, yang bersifat peer-to-peer. Ya. Nah, tentunya kita mengetahui fintech lending ini punya banyak kelebihan, karena dia bisa mengatasi keterbatasan untuk sistem peminjaman yang bersifat konvensional, di mana sistem peminjaman misalkan dengan kredit bank atau dari lembaga pembiayaan itu akan membutuhkan verifikasi fisik yang berbiaya tinggi, ada riwayat kredit, ada kolateral, jaminan, ya, belum lagi kalau pinjamannya relatif kecil biasanya ditolak oleh bank, dan penilaian resiko kredit juga menjadi sulit, ya, karena kadang-kadang data tidak tersedia dengan lengkap. Nah, dengan keberadaan big data yang kemudian mendorong fintech lending, maka segala keterbatasan tersebut bisa diatasi, terutama dengan menggunakan digital footprint untuk verifikasi, digital platform untuk mengidentifikasi misalkan penentuan suku bunga, demikian juga adanya platform investasi yang mudah dan nyaman sehingga pemberi pinjaman pun juga tertarik, serta model penilaian kredit khusus yang memanfaatkan data perilaku yang berbasis big data tadi, ya, sehingga bisa mengurangi potensi resiko atau mengurangi potensi non-performing loan. Dan dari analisa dampak ekonomi yang dilakukan, ternyata fintech akan memberi dampak untuk tujuan produktif sebesar kira-kira 45 triliun, ya,
untuk 2018-2019, sedangkan untuk tujuan konsumtif bisa mencapai 35 triliun rupiah. Jadi sangat besar ya dampak dari fintech untuk kelancaran, tidak hanya kelancaran transaksi keuangan, tapi yang lebih penting adalah kelancaran berusaha atau berbisnis di Indonesia. Sekaligus menggantikan tentunya peran dari pemberi dana informal seperti loan shark maupun rentenir. Ya. Bagaimanapun bagusnya atau bagaimanapun majunya fintech lending kita dan digitalisasi keuangan kita, ada beberapa isu dalam ekonomi digital yang harus mendapat perhatian, ya. Yaitu pertama mengenai keamanan, ya, di mana keamanan cyber sekarang menjadi sangat penting, ya, karena kebocoran data, apalagi data keuangan, tentunya akan menimbulkan kepanikan bagi para pemegang account, ya, pemegang tabungan atau pemegang investasi. Kemudian perlindungan konsumen, ya, karena dalam fintech lending, apalagi peer-to-peer lending, sering terjadi, ya, ada unsur penipuan, ada unsur yang merugikan dari konsumennya. Nah, kemudian ada juga masalah perencanaan dan strategi, ya, di mana kita melihat kadang-kadang dengan perencanaan yang kurang baik, akhirnya apa yang sudah dikembangkan dengan teknologi digital menjadi tidak bisa diutilisasi secara penuh. Ya. Di sisi lain, kita harus mendorong wirausaha digital, startup atau wirausaha yang berbasis teknologi, termasuk teknologi digital, adalah masa depan kita. Dan keberadaan ekonomi digital diharapkan bisa melahirkan wirausaha, apalagi yang masih muda, dengan jumlah yang lebih banyak. Dan dengan adanya ekonomi digital, maka konektivitas juga akan menjadi lebih baik. Demikian juga cashless transaction yang menjadi harapan dari banyak pihak juga makin bisa terrealisir, dan ini sudah mulai menjadi kebiasaan, ya, di kalangan masyarakat Indonesia, ya. Nah, kemudian kelancaran ekonomi digital mau tidak mau harus didukung oleh sektor logistik, ya, di mana logistik, ya, harus bisa menciptakan kepastian dan juga kenyamanan dalam servisnya, dan logistik juga harus selalu melakukan inovasi digital dalam memperkuat layanannya. Dan terakhir tentunya masalah kebijakan data itu sendiri. Selain masalah data privacy, kemudian juga regulasi, ya, dari konsumen maupun dari bisnis yang menggunakan data, serta bicara juga mengenai pendekatan yang berbasis klasifikasi data. Itulah berbagai isu dan kebijakan yang perlu menjadi perhatian sehingga digitalisasi dari sektor keuangan akan menjadi lebih lancar, dan utamanya sekali lagi kita harapkan semakin banyak UMKM kita, kalau bisa semua UMKM kita terkonek secara digital sehingga mereka tidak usah khawatir lagi ketika menghadapi persaingan masa depan yang pasti akan berbasis digital dan akan makin tergantung kepada keberadaan fintech. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.